Ya, kita lanjut pada bagian yang berikut. Tadi kita sudah bahas tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita pendek. Itu ada 9 unsur intrinsik yang kita bahas. Dan kita lanjut lagi ke bagian yang berikut adalah struktur dari cerita pendek. Ya. Di situ struktur, di situ ada terdapat 7 struktur yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada abstrak. Ya. Ya, betul. Abstrak atau sinopsis. Artinya, sinopsis di dalam sebuah cerita pendek kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Misalnya anak-anak penasaran dengan isi dari cerita itu, berarti terlebih dahulu membaca dulu sinopsisnya. Ketika membaca sinopsisnya lalu sinopsisnya menarik, maka pasti kita juga penasaran. Isi dari cerpen ini mungkin menarik. Namun perlu diingat bahwa struktur cerpen yang pertama itu abstrak atau sinopsis itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang juga tidak ada. Ya, yang kedua adalah orientasi atau pengenalan cerita. Ya, ia mengenalkan cerita kepada pembaca. Yang ketiga, komplikasi, pengungkapan peristiwa. Dia mengungkapkan peristiwa mulai dari awal kejadian, pertengahan hingga cerita itu berakhir. Mungkin cerita itu terjadi, ceritanya itu baik, cerita itunya kurang menarik atau bagaimana, itu disebut dengan pengungkapan dari peristiwa. Yang keempat adalah evaluasi atau komentar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Bisa juga komentar ini bisa juga datangnya dari pembaca. Yang kelima, resolusi atau penyelesaian akhir. Ya, penyelesaian akhir konflik dari sebuah cerita. Yang keenam, koda, komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Namun perlu diingat juga, koda ini sama dengan abstrak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak ada dalam cerita pendek. Yang ketujuh adalah abstrak, evaluasi dan koda bersifat oposional. Ya, oposional artinya kadang-kadang cerita ini struktur tersebut itu abstrak, evaluasi dan koda itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang juga tidak ada. Dia tidak selalu harus ada di dalam cerita pendek. Ya, kita maju lagi ke bagian yang berikut, yaitu kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Ya, kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Yang pertama di situ ada 6 kaidah. Kaidah kebahasaan yang pertama memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerita pendek. Misalnya dia mengatakan bahwa sosoknya tinggi, perwatakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Itu menceritakan tentang sifat tokoh. Kaidah yang kedua, memuat kata-kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, latar suasana. Misalnya seperti tadi bilang, latar waktu, misalnya di pagi hari yang cerah, itu waktu. Di kebun bambu, itu latar tempat. Latar tempatnya itu di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Dia menceritakan tentang latar waktu dan latar tempat. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung atau penulisan dalam percakapan dalam bentuk cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Ya, dia menggunakan kalimat konotasi. Ya, konotasi itu artinya dia terlalu, misalnya mulut terminal. Ya, terminal itu tidak ada mulut, itu bukan arti yang sebenarnya. Ya, yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun
perulangan. Itu kaidah kebahasaan yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang cerpen. Kaidah kebahasaan dari cerpen tersebut. Kita lanjut lagi ke bagian yang berikut. Ya, yaitu contoh-contoh cerpen. Anak-anak bisa akses di internet lewat alamat web yang sudah tertera pada materi PPT yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Atau Anda bisa membaca buku cetak yang tersedia pada halaman 103 sampai halaman 106. Itu contoh-contoh cerpen. Jadi anak-anak bisa mengakses di internet lalu membaca cerpen, atau bisa juga melihat pada buku cetak yang sudah disediakan atau buku paket yang sudah. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjut ke sesi diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok ini Ibu tunggu lagi 15 menit untuk didiskusikan. Anak-anak membaca cerpen Robohnya Surau Kami. Setelah membaca cerpennya, kita lanjut ke sesi presentasi. Namun sesi presentasi ini nanti diwakilkan oleh perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi. Ya. Anak, terima kasih sudah berdiskusi. Saatnya kita masuk pada sesi presentasi kelompok yang akan diwakilkan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Ya, namun kelompok 1 akan diwakilkan oleh anak Sanda untuk menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kelompok tadi. Ya, kelompok 1 tadi tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen ya. Ya, silahkan dipresentasikan. Setelah membaca cerpen di atas secara berkelompok, analisa Intrinsik. Ya. rajin beribadah, baik hati, lahir membuat walat sama dan walanya adalah rajin saleh, rajin beribadah, tapi hanya untuk Tuhan, tetapi selalu mengatakan tindakannya gelap mata pada lainnya istri dan toko aku baik istri ada sini menurut pada suami juga dipercaya menyampaikan amanat dan juga baik. Adalah tempat di sekilo dari pasar di rumah dan Indonesia. Ya, lanjut. Latar waktu.
Ya, rupanya Sanda terkendala dengan jaringan. berak, yang berak, yang sudah bertahun-tahun tahun di malam hari sekali hari sepanjang hari dan ibu Ya, sudah. menerka kelima ada latar belakang diri yang Ya, sudah kah, Sanda? Ya, rupanya Sanda terkendala dengan jaringan, namun sudah disampaikan dengan baik oleh Sanda lewat hasil presentasi yang sudah disampaikan kepada kita. Namun luar biasa, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 yang diwakilkan oleh Sanda. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke. Luar biasa penyampaian materi hasil presentasinya pada pagi ini. Ya, kita lanjut ke kelompok yang kedua yang diwakilkan oleh anak Risni Pandi yang membahas tentang struktur dari teks ceramah. Kepada Risni, Ibu berikan kesempatan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut pendapat kami kelompok kedua, cerpen robohnya surau kami memiliki struktur cerita yang panjang pada awal cerita, yaitu ketika Ajos ini bercerita tentang kehidupan neraka kepada kakek. Pengungkapan peristiwa terjadi ketika kakek turun setelah mendengar cerita tersebut. Struktur menuju konflik ketika sang istri bertanya kepada aku tidak menjenguk kakek yang meninggal. Konflik terjadi ketika aku menemui Josidi karena marah. Penyelesaian cerpen ini terjadi setelah mengetahui Josidi tetap bekerja meski mengetahui kakek telah meninggal. Terima kasih. Ya, luar biasa penyampaian struktur kebahasan teks cerpen yang disampaikan oleh Risni yang mewakili kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa. Ya. Kita lanjut pada kelompok 3 yang diwakilkan oleh anak Meldi Pandi tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen robohnya surau kami. Kepada kelompok 3 yang diwakilkan oleh Meldi, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut pendapat kami kelompok 3, secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam cerpen robohnya surau kami sudah sesuai dengan ketentuan PYD. Di dalam cerpen ini, pengarang menggunakan kata-kata yang sebagian sebelumnya dan dibuat agama seperti alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, cerpen ini sangat kental dengan bahasa dan adat Melayu, seperti dalam kalimat berikut ini. Sekali hari aku datang mengikat kakek. Kalimat itu menggunakan bahasa Melayu, namun jika dituliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah suatu hari aku datang menemui kakek. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih.
Ya, luar biasa penyampaian hasil diskusi kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Ya, namun Ibu berikan penghargaan kepada setiap kelompok yang sudah dengan susah payah berdiskusi meskipun lewat dunia maya, tapi Ibu percaya semua hasil dan susah payah yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, Ibu berikan apresiasi dengan masing-masing kelompok mendapatkan bintang 5. Kelompok 1 mendapatkan bintang 5, kelompok 2 mendapatkan bintang 5, dan kelompok 3 juga mendapatkan bintang 5. Ya, kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi dalam menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kalian sudah selesai berdiskusi. Namun Ibu harap tetap pertahankan apa yang sudah didiskusikan meskipun lewat dunia maya, tapi masih antusias dalam berdiskusi. Tetap pertahankan seperti ini dan tetap semangat meskipun kita bertemu lewat dunia maya seperti ini, tapi semangat belajar anak-anak tidak pernah pudar, tetap semangat. Ya, kita lanjut pada bagian yang berikut. Hari ini kita sudah membahas tentang kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan sudah berdiskusi dengan baik pula. Nah, setelah berdiskusi berarti berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun jangan lupa Ibu juga sudah mengirimkan soal pos berupa soal pos tes di WhatsApp group atau soal pos tes berupa pilihan ganda. Ibu sudah kirimkan ke WhatsApp group. Nanti anak-anak silahkan lihat lalu dikerjakan. Silahkan lihat dan dikerjakan di pos tes. Ya, namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah seorang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu minta kesediaan anak Melinda Giri untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada Nona Melinda, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ya, terima kasih. Melalui pembelajaran hari ini, kami bisa mengetahui apa itu cerpen. Kami juga bisa tahu unsur-unsur intrinsik cerpen, struktur cerpen, dan kaidah kebahasaan dari cerpen. Ya, terima kasih anak Belinda sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana cerpen itu, apa itu cerpen, terus anak-anak juga sudah mengetahui apa itu cerpen, apa itu unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerpen. Anak-anak juga sudah bisa mengetahui apa itu kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Anak-anak juga sudah tahu apa itu struktur dari teks cerpen. Namun cerpen ini tidak hanya saja disusun begitu saja, tapi cerpen ini disusun secara terstruktur berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Ya, baik. Dengan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, maka berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa belajar dan jangan lupa juga semangat dan jangan lupa juga selalu tersenyum. Ya, harus tersenyum ya. Luar biasa. Senyuman kalian pada pagi ini sangat luar biasa. Ya, luar biasa senyuman anak-anak pada pagi ini. Ibu tampak semangat ketika melihat Anda tersenyum seperti ini. Oke, baik. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga untuk terus membaca cerpen. Di mana saja Anda berada, bisa mengakses lewat internet untuk bisa dipelajari dengan baik. Supaya pada pertemuan yang akan datang, anak-anak sudah bisa menyusun cerpen. Karena pertemuan kita yang akan datang tentang menyusun cerpen. Jadi anak-anak Ibu percaya, anak-anak sudah luar biasa.
Ya, oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu seorang siswa memimpin kita dalam doa sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ibu minta Rizny untuk memimpin kita dalam doa setelah sebelum akhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Kepada Rizny, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Pelajaran kita konsentrasi hari ini, mari kita berdoa dalam doa dan kita berdoa menurut kepercayaan agama kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak Rizny sudah memimpin kita dalam doa pada akhir dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga untuk semangat dalam belajar meskipun pandemi seperti ini. Ibu yakin di mana saja Anda berada pasti Anda juga bisa belajar dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita. Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Ya, tetap semangat ya. Semangat. Oke. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Selamat pagi dan aktivitas untuk yang seterusnya. Ya. Dah semuanya. Ya. Makasih.